Tiap orang itu pemimpin, tiap pemimpin adalah bertanggung jawab akan yang dia pimpin. Imam, pejabat, memimpin rakyatnya, laki, memimpin istri dan anak-anaknya, perempuan, dia memimpin di rumah suaminya, bukan memimpin suami, ya, bukan ngatur suami, diatur oleh suami, ya, di rumah dia memimpin, ya, terhadap anak-anaknya, rakyatnya dia. Wal khadim, asisten, ya, pekerja, ya, yang membantu-bantu. Nah itu juga dia tuh memimpin di dalam amanat tugas kerja yang diserahkan oleh majikannya. Mas'ul, kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap orang dari kalian adalah pemimpin dan tiap pemimpin bertanggung jawab akan apa yang dia pimpin. Semuanya dengan ruang lingkupnya sendiri. Muru auladakum bisalah, perintahkan anak-anak kalian suruh salat ketika mereka usia 7 tahun. Usia 10 tahun idribuhum, pukul. 10 tahun masih malas-malasan sholat, masih nggak mau sholat, pukul. Pukulnya bagaimana? Pukulnya bukan pakai pentungan, bukan pakai tongkat baseball, ya. Bukan pakai palu, ya. Pakai siwak, ya, atau ya, begitu. Sekedar buat nakutin dia. Ayo sholat. Tuh. Kalau udah disuruh pakai mulut nggak ngerti, usia 10 tahun, nah, pukul. Ntar bekar mubarleh. Wa farigu bainahum fil madaji', pisahkan ranjang mereka, ranjang antara laki dan yang perempuan. Perintahkan mereka sholat usia 7 tahun. Ini pelajaran. Artinya sebelum usia 7 tahun mereka udah belajar sholat, ya kan? Ketika usia 7 tahun menurut hitungan Hijriyah yang mana merupakan lebih singkat, lebih pendek daripada hitungan Masehi, 6 tahun sekian berarti. Ketika usia 7 tahun dia udah ngerti caranya sholat, sebab sebelumnya udah diajarin cara baca Fatihah, diajarin cara sholat, ngelihat orang tuanya sholat, dia tahu. Usia 7 tahun perintahkan, ayo sholat, tiap waktu sholat perintahkan, muru, perintahkan. Jadi mereka udah belajar dari sebelumnya. Jangan bilang, oh ini masih kecil, belum bisa. Kata siapa belum bisa? Sahibul Ratib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya, usia 5 tahun, ya, 6 tahun pulang dari TPA, pulang dari Mi'lamah, itu beliau mampir di Masjid Maghalid atau di Masjid Ba'ali, sholat 200 rakaat, sholat sunnah di waktu duha, 200 rakaat. Nah kita sekarang anak kita umur 5-6 tahun masih sholat duha hatta 2 rakaat nggak becus. Yang fardu aja kita nggak suruh, lagi tidur biar kesian dipanggang di neraka. Kesian tapi ente panggang di neraka, ente goreng, ente rebus tuh anak. Nah, kesian, selamatin. Gu anfusakum wa ahlikum nara, lindungi mereka dari api neraka. Usia 7 tahun perintahkan mereka sholat tiap waktu sholat. Terus ada jeda sampai usia 10 tahun begitu, selalu disemangatin. Usia 10 tahun mereka betul-betul nggak mau sholat, pukul. Umumnya kalau dari usia 7 tahun disuruh sholat, dari sebelumnya udah belajar cara sholat, ngelihat sholat gimana. Usia 7 tahun tuh udah selalu disemangatin, disuruh, diperintahkan sholat, wajib diperintahkan. Biasanya setelah usia 10 tahun nggak perlu pakai dipukul, kan ada jeda 3 tahun tuh, biasanya nggak perlu pakai dipukul. Kecuali yang pakai dipukul nih emang yang anaknya bangor banget, badung banget, ya, atau anak atau orang tuanya kagak pernah nyuruh sholat, tahu-tahu udah 10 tahun langsung main mau mukul aja. Nah emang orang tuanya yang perlu disabet, orang tuanya yang perlu diketok palanya juga tuh, ya, nggak ngedidik anaknya dengan benar. Muru auladakum, perintahkan mereka sholat usia 7 tahun. Kesian, nah makan yang disuruh makan, minum yang banyak, makan, tidur, suruh nyuruh tidur bisa, nyuruh makan bisa, nyuruh main bisa, nyuruh mandi bisa, nyuruh sikat gigi bisa, nyuruh sholat nggak becus, nyuruh sholat. Jangan jadi bapak yang kayak begitu, jangan jadi emak yang kayak begitu. Tuh anak sama aja kayak anak yatim piatu. Dikiranya fungsinya bapak sama ibu cuma buat kasih makan, ngasih minum doang. Lah, buat ngajak, nyuruh mereka menjalankan
aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma buat ngasih makan, buat ngasih minum doang, suruh titipin di panti sosial, selesai udah. Didik dia orang dengan didikan yang islami, dengan ajaran. Kalau kagak, sama aja tuh anak kesian, tuh anak yatim, punya bapak tapi yatim, punya ibu tapi piatu. Khalas, yatim piatu. Bapak ibunya masih ada depan mata, yatim piatu, tapi itu anak. Bapaknya udah sama kayak orang mati aja, nggak ngedidik dengan akhirat. Begitu juga ibunya. Waliyadzubillah min dzalik. Perintahkan sholat usia 7, 10 tahun pukul gitu. Biasa kalau udah diperintahkan sholat dari 7 itu ya 10 tuh nggak bakalan sampai kena pukul.